Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan hasil penghitungan suara pemilu 2019. Beberapa partai yang tergabung dalam Badan Pemenangan Pemilu pasangan Prabowo Sandi tidak mau menandatangani hasil penghitungan. Lantas bagaimanakah sikap dari KPU dan apa langkah yang disiapkan KPU dalam menghadapi gugatan yang dilayangkan BPN? Saya akan membahasnya langsung bersama Ketua KPU Republik Indonesia Arief Budiman yang sudah bergabung di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi Pak Arief. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Ajeng. Waalaikumsalam Pak Arief. Rencana BPN ini akan mengajukan gugatan. Nah, bagaimana tanggapan sendiri dari KPU? Ya tentu ini kan hak dari setiap peserta pemilu. Sebetulnya siapapun peserta pemilu yang tidak bisa menerima apa yang telah ditetapkan oleh KPU, mereka semua punya hak. Baik itu partai politik peserta pemilu, kemudian pasangan calon 01 ataupun 02, kemudian calon DPD, semua punya hak untuk itu. Dan KPU sejak awal sudah menyampaikan kepada seluruh peserta pemilu, kalau ada hal-hal yang memang harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, perbedaan pendapat kemudian tidak bisa menerima putusan yang sudah dibuat oleh KPU, itu ruang-ruangnya sudah disediakan oleh undang-undang. Termasuk salah satunya adalah menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan hasil pemilihan umum. Nah, kalau terkait dengan hasil pemilihan umum, ruangnya itu disediakan di Mahkamah Konstitusi. Jadi kami tentu saja senang kalau ada pihak-pihak yang berbeda pandangannya, pendapatnya, keputusannya dengan KPU terkait dengan hasil pemilu, menyelesaikannya di Mahkamah Konstitusi, bukan di luar ruangan gitu. Jadi artinya KPU juga telah siap apabila nanti rencana BPN dilaksanakan untuk mengajukan gugatan? Iya, ini kan bagian dari pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh KPU, ya. Kalau ada sengketa, kalau ada gugatan, maka tanggung jawab KPU adalah menjawab sengketa atau gugatan tersebut. Tentu dengan data dan bukti yang dimiliki oleh KPU. Terkait dengan hasil perolehan suara, tentu dengan dokumen-dokumen penetapan perolehan suara yang dilakukan secara berjenjang. Mulai dari TPS, kemudian rekap di kecamatan, rekap di kabupaten, rekap di provinsi, sampai dengan rekap di tingkat nasional yang kemarin sudah kita lakukan bersama-sama gitu. Dari segi dokumen sudah lengkap dan KPU juga sudah siap. Bagaimana dari segi tim hukumnya? Apakah KPU sudah mempersiapkan hal ini? Ya, kami sudah melakukan persiapan untuk itu. Lalu rapat internal kabarnya juga setelah dilakukan. Apa hasil dari rapat internal dari KPU untuk menghadapi gugatan dari BPN ini? Rapat internal kami sebetulnya rapat koordinasi biasa saja ya. Artinya kami mengingatkan kepada Sekretariat Jenderal baik yang ada di Jakarta, kemudian sekretariat di provinsi, di kabupaten kota, agar seluruh dokumen tentang penetapan hasil perolehan suara itu dipersiapkan dengan baik di seluruh wilayah. Artinya di wilayah manapun yang disengketakan, KPU harus siap. Karena ini bagian dari pertanggungjawaban kami nanti di persidangan. Apakah KPU juga telah berdialog dengan tim hukum yang ditunjuk untuk menghadapi gugatan yang nantinya diajukan BPN? Belum. Kalau bertemu dengan kuasa hukum kami itu belum dilakukan, ya. Tetapi kami akan segera melakukan pertemuan itu. Rencananya kapan, Pak Arief? Karena waktunya hanya 3 hari untuk mengajukan gugatan setelah pengumuman hasil rekapitulasi suara. Ya tentu secepat mungkin lah kita melakukannya, gitu ya. Lalu persiapan apa kira-kira dari tim hukum yang harus digarisbawahi dan juga harus dilengkapi nantinya oleh KPU sendiri?
Pertama, pemilu ini bukan barang baru sebetulnya ya di Indonesia. Jadi teman-teman yang menjadi penyelenggara pemilu juga sudah terbiasa menghadapi proses pembuktian di persidangan. Jadi tinggal kita sebetulnya menyiapkan dokumen-dokumen apa yang digunakan ketika kita melakukan rekapitulasi, itu disiapkan dengan baik, kemudian bagaimana cara menjelaskannya, siapa yang harus menjelaskannya gitu ya. Misalnya pertanyaan itu tentang kejadian di kecamatan atau di kabupaten kota, maka kami apakah perlu menghadirkan orang-orang yang terlibat dalam proses di tingkat kecamatan tersebut atau di kabupaten kota, tentu ini akan kami siapkan dengan baik gitu. Dengan tudingan kecurangan yang dilakukan oleh KPU atas hasil rekapitulasi, bagaimana tanggapan dari KPU sendiri? Sebetulnya di dalam proses rekapitulasi ya, baik yang dilaporkan oleh penyelenggara pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten kota, semua perdebatan-perdebatan itu bisa dijawab dengan baik oleh teman-teman baik di provinsi maupun kabupaten kota. Bahkan selama beberapa hari kita melakukan rekapitulasi di tingkat nasional, sepanjang yang saya ingat tuduhan-tuduhan tentang kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu itu tidak ada yang masif gitu ya, yang begitu banyak data dan dokumen yang disampaikan gitu ya. Hanya beberapa saja dan sebagian besar itu menyangkut pemilu legislatif sebetulnya, yang kemudian harus dilakukan adu data gitu ya di dalam proses rekap itu. Kalau terkait dengan pemilu presiden sebetulnya tidak terlalu banyak seingat saya, dan hampir semua perdebatan itu bisa dijelaskan oleh KPU mengapa terjadi demikian, dan semua bisa menerima penjelasan yang disampaikan oleh KPU sebenarnya. Pak Arief, kabarnya juga ada dibentuk tim khusus untuk menghadapi gugatan ini. Bagaimana dengan tim khusus ini? Ya, yang dimaksud tim khusus adalah kita merekrut kuasa hukum, dan kuasa hukum itu nanti akan bersama-sama dengan tim dari Sekretariat Jenderal, karena pemilu ini kan melibatkan bukan hanya peristiwa, dokumen, dan orang yang memang jumlahnya begitu besar ya. Maka bukan tidak mungkin peristiwa-peristiwa atau kejadian yang diadukan sebagai materi sengketa itu juga akan sangat banyak. Jadi kalau hanya ditangani oleh 1-2 orang saja tentu nggak akan cukup. Makanya kami membentuk tim yang jumlahnya cukup untuk bisa menghadapi proses di persidangan. Apalagi nanti pengalaman kami bersengketa di Mahkamah Konstitusi, proses persidangannya itu kan biasanya dilakukan secara paralel. Jadi ada sidang di ruang A, di ruang B, di ruang C gitu ya. Sehingga kita juga harus punya tim yang cukup untuk bisa menghadiri proses di ruang persidangan yang biasanya dilakukan paralel itu. Oke, baik Pak Arief Budiman, terima kasih telah bergabung dan memberikan sejumlah informasi tentang kesiapan dari KPU untuk menghadapi rencana gugatan dari BPN. Terima kasih Pak, selamat menjalankan aktivitas Anda di pagi hari ini.